Bisnis Barcelona di bursa transfer musim panas ini berlanjut. Barca mengumumkan kesepakatan untuk melego Pau Victor ke Sporting Braga. Pau Victor meninggalkan Barca hanya setelah menjalani semusim. Penyerang berusia 23 tahun itu membuat 29 penampilan di bawah asuhan Hansi Flick dengan sumbangan 2 gol dan 1 assist yang seluruhnya tercipta di Liga Spanyol. Barcelona dilaporkan akan memperoleh 12 juta euro ditambah 3 juta euro dalam bentuk bonus di dalam kesepakatan transfer Pau Victor. Si pemain sendiri dilaporkan akan dikontrak Braga sampai musim panas 2030. Pau Victor angkat kaki usai menjalani 2024-2025 yang penuh sukses. Bagaimanapun juga Pau Victor merupakan bagian dari skuad Barcelona yang memenangi treble domestik, La Liga, Copa del Rey, Piala Super Spanyol, dan mencapai semifinal Liga Champions pertama dalam 6 musim. Manchester United dikabarkan tengah menyiapkan sebuah tawaran untuk mendatangkan Miner Bologna dan Doye pada musim panas tahun ini. Menurut jurnalis Prancis, Sebastien Vidal, Manchester United dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah transfer senilai 40 juta euro untuk mendatangkan Miner Bologna dan Doye. Pemain internasional Swiss ini menarik perhatian klub-klub Premier League setelah kontribusinya dalam 15 gol musim lalu. United, yang berambisi memperkuat lini serang mereka, melihat Doye sebagai target potensial di tengah rencana untuk melepas Jadon Sancho, Anthony, dan kemungkinan Alejandro Garnacho. Meskipun Manchester United telah berhasil mendatangkan Ryan Mbeumo dan Matheus Cunha, mereka masih mencari penyerang serbaguna lainnya. Dan Doye dinilai sangat cocok dengan kriteria tersebut, berkat kemampuan ofensif dan kontribusinya di lapangan. Kehadiran Doye akan menambah kedalaman dan opsi taktis bagi lini serang United yang ingin kembali bersaing di papan atas Premier League dan kompetisi Eropa. Minat pada Doye adalah bagian dari perombakan besar di lini serang Manchester United. Dengan rencana untuk melepas beberapa pemain seperti Jadon Sancho dan Anthony, United berupaya untuk menyegarkan skuad mereka dengan talenta baru. Doye, dengan performa impresifnya di Serie A, diharapkan dapat memberikan dampak instan dan menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang United. Everton dikabarkan berhasil menyalip West Ham United dalam upaya untuk mendatangkan Douglas Luiz dari Juventus pada jendela transfer musim panas tahun ini. Menurut laporan Give Me Sport, West Ham United menghadapi kendala dalam upaya mendatangkan gelandang Juventus, Douglas Luiz. Pemain berusia 27 tahun asal Brasil ini menjadi incaran setelah penampilan buruknya di Juventus sejak bergabung dari Aston Villa dengan nilai transfer 42 juta pound musim panas lalu. Meski West Ham mengajukan tawaran pinjaman, Juventus bersikeras hanya akan melepas Luiz secara permanen, membuat negosiasi terhenti. Everton kini memimpin perlombaan untuk mendapatkan tanda tangan Luiz, sementara Aston Villa telah mundur dari persaingan. Dengan kebutuhan akan gelandang dinamis setelah musim mengecewakan, West Ham berharap kembalinya Luiz ke Premier League dapat mengembalikan performa terbaiknya. Everton kini berada di posisi terdepan untuk mengamankan Douglas Luiz dengan tawaran pinjaman plus kewajiban pembelian senilai 35 juta euro. Juventus, yang menginginkan transfer permanen sekitar 40 juta euro, menolak proposal pinjaman West Ham senilai 10 juta euro dengan opsi pembelian euro 25-30 juta. Dengan Aston Villa keluar dari perlombaan, West Ham harus bergerak cepat untuk mengatasi hambatan ini jika ingin mengamankan jasa Luiz. Menurut laporan Sky Sports News, James McAtee dikabarkan telah menolak peluang transfer ke klub-klub Bundesliga, termasuk Eintracht Frankfurt dan Borussia Dortmund, meskipun ada minat yang dilaporkan. McAtee, yang baru saja memimpin timnas Inggris U21 menjuarai Euro U21, menyatakan keinginannya untuk tetap bermain di Inggris, mengabaikan tawaran dari Jerman. Meskipun Eintracht Frankfurt dan Borussia Dortmund menunjukkan ketertarikan yang serius, James McAtee telah membuat keputusannya jelas, ia ingin melanjutkan karirnya di Inggris. Preferensi ini kemungkinan besar didasari oleh keinginannya untuk membuktikan diri di Premier League atau mencari klub lain di tanah airnya yang dapat memberinya waktu bermain reguler. Keputusan ini menjadi pukulan bagi klub-klub Bundesliga yang berharap bisa mendapatkan jasanya. Meskipun McAtee adalah kapten timnas Inggris U21 dan memiliki potensi besar, Pep Guardiola dikabarkan tidak memiliki rencana jangka panjang untuknya di Manchester City. Situasi ini membuka peluang bagi klub lain di Inggris untuk merekrutnya. Manchester City sendiri dilaporkan mematok harga antara 25 juta euro hingga 30 juta euro untuk gelandang berusia 22 tahun tersebut, mengingat kontraknya yang semakin mendekati akhir. Bayern Munich dikabarkan tengah menyiapkan tawaran ketiga sekaligus yang terakhir untuk mendatangkan Luis Diaz dari Liverpool pada musim panas tahun ini. Meskipun Liverpool bersikeras mempertahankan Diaz, sang pemain sendiri dikabarkan sangat ingin bergabung dengan Bayern Munich. Keinginan ini menjadi faktor penting dalam negosiasi, karena dapat memberikan tekanan kepada Liverpool untuk mempertimbangkan tawaran yang lebih tinggi. Diaz diharapkan dapat segera bergabung dengan sesi latihan Bayern begitu kesepakatan transfer tercapai, menunjukkan antusiasmenya untuk memulai babak baru dalam kariernya.
Bayern Munich memiliki batasan anggaran yang jelas untuk transfer Luis Diaz, yaitu sekitar 80 juta euro. Tawaran 75 juta euro yang akan diajukan menunjukkan bahwa mereka mendekati batas maksimal tersebut. Jika Liverpool tetap menuntut harga yang lebih tinggi, Bayern mungkin harus mempertimbangkan kembali strategi mereka atau mencari alternatif lain. Namun, dengan kesepakatan personal yang sudah ada, Bayern akan berusaha keras untuk menuntaskan transfer ini dalam koridor anggaran mereka. Leeds United dikabarkan segera menuntaskan proses kepindahan penjaga gawang Lyon, Lucas Perry, pada bursa transfer musim panas tahun ini. Menurut jurnalis Fabrice Hawkins, Leeds United dikabarkan telah mencapai kesepakatan total dengan Lyon untuk mendatangkan kiper Lucas Perry. Penjaga gawang asal Brasil berusia 27 tahun ini diharapkan akan menjadi pilihan utama di bawah mister gawang Leeds untuk musim Premier League mendatang. Perry dijadwalkan akan segera bergabung dengan tim di Jerman setelah penerbangan pribadi diatur untuknya, dan ia akan merampungkan kepindahannya ke Ellen Road setelah menjalani pemeriksaan medis. Napoli dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan Raheem Sterling dari Arsenal pada jendela transfer musim panas tahun ini. Menurut jurnalis Alfredo Pedula, Napoli dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah untuk merekrut penyerang Chelsea, Raheem Sterling. Ketertarikan ini muncul sebagai alternatif jika kesepakatan mereka untuk mendatangkan Dandoye gagal terwujud. Sterling, yang baru saja menjalani masa pinjaman yang kurang sukses di Arsenal, kini menjadi target diskusi intensif di kubu Napoli, yang mencari opsi untuk memperkuat lini serang mereka. Chelsea dilaporkan terbuka untuk menjual Sterling dengan harga sekitar 20 juta pound. Penampilan Sterling musim lalu yang kurang memuaskan membuatnya tidak lagi dianggap sebagai bagian dari rencana jangka panjang klub. Situasi ini membuka peluang bagi Napoli untuk mendapatkan pemain berpengalaman dengan harga yang relatif terjangkau, mengingat kualitas yang pernah ditunjukkan Sterling di level tertinggi. Kylian Mbappe akan memakai nomor punggung 10 di Real Madrid. Padahal, sang striker tidak pernah meminta hal itu dan Arda Güler yang mau. Dilansir dari Marca, nomor 10 di Real Madrid kosong ketika Luka Modric pergi di musim panas ini. Modric habis kontraknya dan pindah ke AC Milan. Real Madrid tak mau nomor 10 kosong lama-lama. Madrid memberikan nomor itu ke Kylian Mbappe. Mbappe sebelumnya pakai nomor 9. Memang sih, di timnas Prancis sang striker pakai nomor tersebut. Rupanya, Mbappe tidak meminta nomor 10 ke Madrid. Mbappe nyaman dengan nomor yang sudah dipakai, tapi apa daya tidak bisa mengelak. Lain sisi, rupanya ada Güler yang meminati nomor 10. Güler sebelumnya pakai nomor 15. Güler bermimpi pakai nomor 10, karena dirinya juga bermain di lini tengah seperti Modric. Sayangnya, nomor itu akan dipakai Mbappe musim depan nanti. Victor Gyökeres direncanakan melakoni tes medis akhir pekan ini. Setelah rampung, Gyökeres akan memakai seragam Arsenal nomor 14. Dikutip The Athletic, Arsenal dan Sporting sudah menyepakati harga 54,8 juta pound atau 1,2 triliun rupiah yang dibayar lunas di muka. Sementara, sisa 10 juta pound berupa bonus-bonus. Setelah kesepakatan itu tercapai, Gyökeres diizinkan untuk terbang ke London dan menjalani tes medis sebelum merampungkan kepindahannya. Gyökeres dikontrak 5 tahun. Ini jadi akhir manis untuk saga transfer Gyökeres yang sudah berlangsung selama lebih dari sebulan. Sporting akhirnya luluh dengan harga yang ditawarkan Arsenal, setelah sempat ngotot di angka 70 juta euro yang harus dibayar tunai. Bahkan demi memuluskan langkah Gyökeres ke Emirates Stadium, agensi pemain sampai merelakan komisinya tidak dibayar. Nantinya Gyökeres mengenakan nomor legendaris, 14, yang lekat dengan legenda klub Thierry Henry. Gyökeres memang jadi incaran utama Arsenal untuk memperkuat lini serang Arsenal yang membutuhkan nomor 9.